Halo, selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Apa kabarnya? Sehat bukan? Ketemu lagi dengan Ibu Sinaga di kelas IPA. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ada secangkir kopi, kemudian ada secangkir teh, dan apa itu yang di bawah? Itu adalah puntungan-puntungan rokok. Nah, minuman kopi, minuman teh, maupun rokok itu dapat menimbulkan kecanduan. Maka hari ini kita akan masuk zat adiktif dan psikotropik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun secara psikologi bagi pemakainya. Sebagai contoh, minuman kopi, minuman teh, ataupun rokok itu bisa menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Kenapa? Karena terdapat zat adiktif. Contoh yang lainnya adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang kebanyakan berasal dari tanaman. Namun, narkotika sangatlah berbahaya. Contohnya adalah ganja, kokain, dan opium. Narkotika dapat memicu penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan tentunya menyebabkan ketergantungan. Maka anak-anakku, janganlah sekali-sekali kamu berniat untuk memakai bahan-bahan narkotika karena tentunya akan merugikan dirimu sendiri. Maka cintailah dirimu dengan menghindarkan diri dari narkotika. Berikut adalah gambar tanaman-tanaman narkotika seperti ganja, bunga kokain, dan opium. Di sini kita lihat tanamannya cukuplah indah, namun sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Maka pandai-pandailah menjaga diri anak-anakku dan harus berani berkata tidak pada narkotika. Mari kita lihat tanda-tanda orang yang memakai ganja. Gembira dan tertawa tanpa sebab, santai, lemah, banyak bicara sendiri, pengendalian dirinya menurun, susah tidur, mata merah, dan tidak tahan terhadap cahaya. Jadi kalau kamu lihat tanda-tanda orang seperti ini, maka kemungkinan besar ia adalah pemakai ganja. Contoh narkotika yang lain adalah kokain. Kokain ini biasa digunakan untuk obat bius, memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral, bagian pusat. Nah, penyalahgunaan kokain sebagai berikut. Orang yang memakai kokain akan lebih suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh, gelisah, denyut jantungnya bertambah, mual, muntah. Kamu bisa lihat gambar orang yang sama seperti berikut. Sebelum memakai kokain dan sesudah memakai kokain nampak sekali perbedaan dari raut wajah. Contoh narkotika yang ketiga adalah opium. Opium dikenal dengan sebutan candu, morfin, heroin, putau. Tujuan pemakaian opium ini biasanya adalah untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri. Makanya ini biasa digunakan oleh orang-orang Amerika pada waktu perang di Vietnam. Namun, efek dari penggunaan opium ini banyak. Setelah mempelajari adiktif, kita masuk psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis, yang bukan narkotika. Zat psikotropika itu sangat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada mental atau perilaku seseorang. Contoh zat psikotropika adalah LSD yang bisa menyebabkan halusinasi, menghayal, dan amfetamin yang sangat berbahaya bagi tubuh. Contoh misalnya seseorang yang berani dia melompat dari gedung yang tinggi tanpa ada rasa takut. Kenapa? Karena dia berhalusinasi. Mungkin dia berhalusinasi di bawah itu ada kasur empuk sehingga dia berani terjun. Atau dia berhalusinasi bahwa di bawah itu adalah air sehingga dia tidak takut. Nah, zat ini juga lah yang mungkin digunakan oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat sehingga dia dengan berani atau tanpa pikir panjang mencelakai atau bahkan membunuh seseorang. Jadi dia tidak
tidak takut melihat darah, bahkan tidak takut dosa. Nah, setelah psikotropika kita masuklah zat adiktif yang lain. Contohnya adalah kafein yang terdapat dalam kopi. Manfaat kopi adalah supaya tidak mengantuk, untuk meningkatkan stamina, menambah energi, antioksidan, dan meningkatkan konsentrasi. Namun efek negatifnya bisa menyebabkan jantung berdebar-debar, insomnia atau tidak bisa tidur, jantung berdebar, sering buang air kecil, dan sakit lambung jika tidak kuat. Zat adiktif yang lain adalah nikotin yang terdapat dalam rokok. Orang yang merokok biasanya tidak mudah lapar dan dapat meningkatkan konsentrasi, namun efek negatifnya lebih banyak, yaitu mengandung zat yang berbahaya seperti tar dan nikotin. Bisa menyebabkan kanker, gangguan jantung, kerusakan janin, gangguan kulit, dan lain-lain. Bisa kamu lihat itu di bungkus rokok itu sangat banyak efek negatifnya yang sangat berbahaya bagi tubuh. Makanya rokok sering disebut sebagai pabrik kimia mini. Kenapa? Karena ada 200 lebih di situ zat yang berbahaya bagi tubuh. Dan berdasarkan hasil penelitian, orang yang berpenyakit kanker paru-paru adalah orang-orang yang merokok, dan biasanya adalah kaum laki-laki. Maka anak-anakku, terutama kaum laki-laki, hindarilah rokok. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena di rokok itu ada nikotin yang bisa menyebabkan kecanduan, ketagihan. Maka tidak jarang orang mengatakan, orang-orang perokok katanya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Hal yang gila, bukan? Jika kita lihat dari segi ekonomis juga sangat merugikan. Kenapa? Karena harga satu bungkus rokok itu sekarang minimal 20.000. Nah, seseorang yang sudah candu terhadap rokok itu bisa mengkonsumsi rokok sampai 2 bahkan 5 bungkus per harinya. Nah, bisa kamu hitung sendiri berapa banyak uang yang dihabiskan untuk dibakar. Kaum wanita juga kalau ditanya satu persatu, maka mereka 100% ibu kira tidak suka dengan laki-laki perokok, tidak suka dengan laki-laki yang merokok. Tapi kalau laki-laki yang punya mobil, bolehlah. Berikut ini adalah stimulan. Bicara kerja stimulan ini adalah merangsang sistem saraf. Contoh stimulan adalah amfetamin, misalnya ekstasi atau sabu, kokain, kafein, nikotin. Seseorang yang mengkonsumsi obat-obat stimulan, maka denyut jantungnya akan meningkat terus, kemudian kadar gula darahnya juga meningkat, merasa energi menjadi berlebihan, sehingga mampu beraktivitas semalam suntuk. Berikutnya adalah depresan. Depresan itu lawan dari stimulan. Kalau tadi stimulan meningkatkan sistem saraf pusat, maka kalau depresan menurunkan atau memperlambat kerja sistem saraf. Obat depresan akan memberikan rasa ngantuk, kemudian mengurangi stres dan kecemasan. Biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenyakit jiwa supaya lebih tenang. Halusinogen dapat menimbulkan halusinasi bagi pemakainya. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang zat adiktif dan psikotropika. Semoga lebih mudah kalian mengerti